wabarakatuh. Masya Allah, kameranya ditaruh jamaah. Kita mau ngaji nih jamaah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya kita pun bisa duduk bersama. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sore hari Jumat ini, di tempat yang mulia ini, Allah mengumpulkan kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau dengar nama Nabi Muhammad, bersalawat jemaah. Nah, antum dari sejak pagi sampai sekarang berapa kali salawat buat Nabi SAW? 200? 200 pagi sama sore sudah selesai. Sore ini lagi salawat jamaah. Anak kasih hadiah buat antum, masya Allah, kasihkan kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya Allah nggak butuh, Nabi alaihi salatu wasallam nggak butuh dengan salawat kita tatkala Allah sudah bersalawat kepada. Allah ingin memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dapat apa sih orang yang bersalat buat Nabi alaihi salatu wasallam? Coba sebutkan 5 manfaat salawat. Jemaah. 4. Nah, tafadhal, berdiri antum. Yang pertama, kelak pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Rasul SAW. Yang kedua, masya Allah, sekali kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, Allah akan bersolat 10 kali kepada kita. Masya Allah. Yang ketiga, Allahumma salli wa sallim. Yang banyak bersolat kepada Nabi alaihi salatu wasallam akan dekat sama Rasul SAW pada hari kiamat. Naam. Yang keempat, Allahumma salli wa sallim. Masya Allah, barakallahu fikum, kasihkan hadiahnya. Barakallahu fikum. Ya, tatkala kita bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, bayangin jamaah, antum bisa bayangin ya, salawat antum ini dihantarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fulan, umatmu bersalawat kepadamu alaihi salatu wassalam. Lalu kita jarang salawat buat Nabi SAW. Dan kita mengaku sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia menjadikan semua doanya isinya salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam.
Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Idzan tukfa hammak. Kalau itu yang kau lakukan, kegundahan, kegalauan itu akan dihilangkan dari. Maka antum kalau lagi gundah, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Lagi galau, bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Antum baca perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam yang semuanya penuh dengan pengorbanan jemaah. Sehingga musibah sebesar apapun yang menimpa antum kecil kalau antum melihat musibah yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pernah berdakwah lalu dilemparin batu seperti anjing yang dilempar oleh orang-orang? Tidak ada. Siapa yang ketika berdakwah kemudian dibuatkan sayembara yang dapat mendatangkan kepala Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam 100 ekor onta? Siapa? Siapa yang diboikot 3 tahun sehingga mereka makan dari daun-daunan? Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaklah bersalawat, akan tumbuh cinta, dan salawat itu pun akan membuat kita semakin cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wa yughfar laka dzambuk, dan dosa-dosamu akan diampuni. Jamaah. Nah, antum tanggal berapa hari ini? Iya. Tanggal 10. Bulan apa? 17 Sya'ban, Masya Allah. Kasih hadiah jemaah. Ana heran ada yang masih tanggal 10 jemaah. Jemaah, taib. Tanggal kita 17 Sya'ban bertepatan dengan tanggal 10 Maret. Taib. Ana mau tanya antum, bapak ini, kapan kita puasa insya Allah? 1 Ramadan. Kasih hadiah jemaah. Betul. Ingat kalau ditanya kapan puasa? 1 Ramadan. Nggak ada puasa bulan Maret. Puasa itu tanggal 1 Ramadan. Kapan kita lebaran? 1 Syawal. Kita perlu mengingat jemaah bahwa umat Islam punya sejarah. Umat Islam punya peradaban. Umat Islam punya kejayaan. Dan jangan pernah dilupakan. Ahibati billah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimbarnya masjid ini di mana? Oh, naik ke atas mimbar. Lalu beliau mengatakan, amin, amin, amin. 3 kali beliau mengatakan amin, dan para sahabat mendengarkan hal itu, tapi sahabat nggak tahu apa yang sedang diaminkan sama Rasul SAW. Ketika Nabi turun dari mimbar, maka bertanyalah sahabat kepada Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, innaka hina sa'adtal mimbar, engkau ketika naik mimbar engkau mengatakan amin, amin, amin. Apa yang sedang engkau aminkan? Maka Nabi alaihi salatu berkata, inna Jibril alaihi salam atani. Jibril jemaah, malaikat yang paling mulia itu datang kepada aku. Lalu dia berkata, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu famat fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, insyaallah 13 hari lagi atau 12 hari lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Dan ini bukan Ramadan yang pertama yang kita lewatin. Dan kita juga nggak pernah tahu apakah kita bisa masuk ke bulan Ramadan. Tapi barang siapa, Jibril mengatakan, yang mendapati bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, di bulan diturunkannya Al-Quran, di bulan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, adanya penyeru kepada kebaikan yang mengatakan, ya baghiyal khair akbil,
di bulan Ramadan yang di situ dibebaskan orang-orang dari api neraka. Nih orang hidup di bulan Ramadan, kemudian lewat bulan Ramadan ternyata dosa dia belum diampuni, kemudian dia masuk neraka. Semoga dijauhkan orang itu, amin, kata Nabi SAW. Umat Nabi, betapa seringnya kita melihat jamaah, ada orang-orang di bulan Ramadan yang hanya berpuasa di rumah saja. Gimana puasa di rumah saja? Sahur dan berbuka. Dia sahur sama keluarga, sahur, makan, ya Allah. Nanti berbuka, datang lagi, ayo berbuka. Padahal di tempat kerjanya, di kantornya dia nggak puasa. Ana ketemu dengan seorang pegawai, dia mengatakan, Ustadz, apa yang harus ana lakukan Ustadz? Di tempat kerjaan Ustadz, nggak ada yang puasa Ustadz. Tapi pulang bawa berbuka mereka. Insya Allah, kesian, alhamdulillah nih makan ini. Nggak puasa Ustadz. Dan itu pemandangan yang senantiasa dia lihat. Apa yang akan terjadi dengan orang ini? Didoakan masuk neraka. Mau. Dan Nabi mengatakan amin. Ya, pantas nih orang dimasukkan ke mesin cuci untuk dibersihkan dan disucikan, keluar masih penuh dengan noda. Malam Idul Fitri dia takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakai baju baru, berangkat ke musalla salat Idul Fitr, kemudian saling mengucapkan selamat, taqabbalallahu minna wa minkum. Apanya yang mau diterima? Puasa enggak, tarawih enggak, jaga mulut enggak, jaga mata enggak. Tapi terkadang dia tertawa di hari yang seharusnya dia menangis, karena didoakan masuk neraka, didoakan dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Kemudian dia tertawa di hari Idul Fitr. Nabi mengatakan amin. Yang kedua, wa man adraka abawayhi aw ahadahuma falam yabirrahuma famat fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Barang siapa yang hidup dalam kondisi mendapati kedua orang tuanya masih hidup, aba ibunya masih ada, atau salah satu dari keduanya. Kita tahu pintu surga yang paling indah itu pintu orang tua. Awsatu abwabil jannah. Ada 8 pintu surga. Yang paling indah pintu berbakti sama orang tua. Jibril mengatakan, nih orang hidup mendapati kedua orang tuanya, emaknya, bapaknya atau salah satu, kemudian dia nggak sempat berbakti kepada keduanya, mati masuk neraka, semoga dijauhkan sama Allah nih orang. Amin, kata Nabi SAW. Lalu yang ketiga, Jibril mengatakan, man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Siapa saja orang yang dirimu disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak bersolawat, mati nih orang masuk neraka, semoga dijauhkan orang tersebut. Jangan main-main dengan solawat jamaah. Kalau dengar nama Nabi Muhammad, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, berbicara berbakti sama orang tua. Apa doa kalau kita mendoakan orang tua? Nah, siapa yang mau? Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Berapa kali antum baca doa itu? Setiap sholat. Berarti cuma 5 kali dalam sehari. Ya, sebagian kita cuma 5 kali baca. Ada satu hal penting dalam doa ini. Kita ini kalau dewasa mungkin merasa orang tuanya
tidak berbuat baik kepadanya. Karena dia sudah besar, dia sudah punya pekerjaan sendiri, dia sudah menikah, dia punya anak. Dia lupa bahwa dulu dia pernah kecil. Maka dalam doa itu, warhamhuma kama rabbayani saghira. Ingat selalu, rahmati keduanya sebagaimana mereka merawat mendidikku ketika aku kecil. Bisa apa untuk waktu itu, jemaah? Yang sekarang jadi jenderal, yang sekarang jadi pengusaha, yang sekarang dihormatin orang. Dulu engkau hanya bisa teriak dan menangis. Itu melihat. Lihat anak kecil. Kalau antum melihat anak kecil, antum ingat sama antum. Dulu kita seperti itu. Hanya tergolek, hanya bisa teriak. Membalik tubuh aja nggak bisa. Ngomong nggak bisa, duduk nggak bisa, berdiri nggak bisa, jalan nggak bisa apa-apa. Lalu antum jadi seperti ini karena siapa? Karena siapa, jemaah? Orang tua kita. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua dengan mengingatkan masa kecil kita. Sekarang antum mungkin nggak butuh sama orang tua. Bahkan sebagian mungkin kematian orang tuanya menjadi nikmat buat dia. Alhamdulillah. Capek ngurusin orang tua. Allah berfirman di surat Luqman ayat 14, wasainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah tidak memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada anak kita, karena manusia itu cinta sama anaknya. Jadi cinta orang tua kepada anaknya itu tertanam di dalam hati. Cinta anak kepada orang tua harus dibuat setengah mati. Tahu bedanya? Orang tua itu Masya Allah, jamaah. Ketika antum sekolah, dia bekerja, kirim duit buat antum. Ketika antum mungkin merantau, kuliah, antum nggak tahu ibu antum jual gelangnya, ibu antum jual kalungnya, ibu antum jual antingnya demi antum. Dan kita seorang anak baru ingat sama orang tua ketika itu kalau uang kita habis. Ya, ketika uang kita menipis, kita ingat sama abah, kita ingat sama ibu. Tapi ketika antum cukup, antum nggak ingat. Dan sekarang itu terjadi. Maka Allah katakan hamalathu ummuh. Ingat, ibumu mengandungmu. Ada seorang anak yang mengatakan, Ustaz, anak ini gimana mau berbakti sama ibu anak, Ustaz? Anak nggak pernah dididik sama ibu anak. Anak ditinggal, diberikan kepada nenek anak. Ibu anak pergi bekerja, entah kemana. Dan sekarang anak sudah dewasa, anak sudah sukses, ibu anak datang kepada anak, Ustaz. Gimana perasaan anak? Allah ingatkan hamalathu ummuh. Engkau pernah dikandung sama ibumu yang engkau lupa dengan hal itu. Siapa yang ingat 9 bulan membuat repot ibunya? Bagaimana ibundanya semakin lemah, tidur nggak enak, makan nggak enak, muntah-muntah karena kita, jemaah. Dan kita lupa, sama sekali nggak ingat. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. Perempuan itu lemah. Dan dengan bertambah beratnya kandungannya semakin lemah. Bapak-bapak, para suami mungkin melihat istrinya, kesian sama istrinya. Engkau ketika melihat istrimu mengandung, engkau jangan ingat sama istrimu, ingat sama ibu.
Dulu kita yang berada di sana. Ketika istrimu muntah-muntah, engkau ingat ibumu juga dulu muntah-muntah. Maka Allah ingatkan kita dengan proses itu. Melahirkan, kita juga nggak pernah tahu bagaimana proses kelahiran. Sebagian ibu itu harus merobek perutnya sehingga ada cacat di perutnya sepanjang hidupnya demi kita aja. Demi kita keluar dengan selamat. Sebagian kita karena sudah menikah lupa sama orang tuanya. Dan Allah berikan tanda di diri kita, yang tanda itu sampai mati antum bawa, bahwa antum pernah menyatu dengan tubuh antum. Pusar. Antum lihat pusar antum itu jemaah. Dari sana antum minum darah ibu antum. Wa fisaluhu fi amain. Disusui 2 tahun. Kemana-mana antum digendong. Allahu Akbar jemaah. Ini sesuatu yang anak juga lupa. Ada memori dalam hidup kita yang kita harus diingatkan. Kamu dulu seperti ini, kamu dulu seperti ini. Terus terang anak punya anak 1, punya anak 6. Salah satunya ada Yusuf, nomor 5. Kadangkala dia lari ke sana naik sini, capek gitu cuma ngurusin ini anak. Bibi Ana ngomong Syafiq dulu lebih parah daripada dia. Ana ngomong subhanallah. Ternyata Ana dulu ngerepotin orang tua, nyusahkan abah ibu. Tapi kita lupa dengan masa itu. Kita taunya sekarang kita bisa membantu orang tua. Kita punya rezeki lebih. Kita mungkin bisa bangunkan rumah buat orang tua. Ya, sebagian kita merasa telah berbuat baik kepada orang tuanya. Belum ya ma. Belum. Ketika datang seorang kepada Umar bin Khattab Al-Khalifah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar, aku nih habastu nafsi ala ummi. Dia merawat ibunya. Dia nggak nikah demi merawat ibunya. Dia yang gendong ibunya, ibunya lumpuh. Dia yang membersihkan ibunya dan dia palingkan wajahnya. Dia yang mewuduin ibunya, dia gendong ibunya. Dia bertanya, aturani qad jazaituha, apakah menurutmu aku sudah membalas budi baik ibuku? La. Loh, aku kan sudah berbuat seperti ibuku dulu berbuat kepada aku ketika aku kecil. Iya, berbeda. Engkau tahu ibumu ketika merawatmu dalam kondisi engkau nggak bisa apa-apa, ibumu berharap engkau berumur panjang. Sedangkan engkau merawat ibumu yang sakit, engkau berharap ibumu cepat pergi meninggalkan dunia. Sebagian anak itu capek merawat ibunya. Itu pahala jemaah. Itu pintu surga. Terserah engkau. Makanya ketika datang seorang kepada Abu Darda, dia mengatakan, inna ummi amaratni an utalliqa zawjati. Ibuku nyuruh aku untuk menceraikan istriku. Kata Abu Darda, aku juga menyuruh engkau menceraikan istrimu, dan aku juga tidak menyuruhmu untuk melanjutkan pernikahanmu. Itu terserah engkau. Tapi aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Kenapa Nabi sebutkan ini? Karena sebagian kita berpikir, ana mau masuk dari pintu solat, ana mau masuk surga dari pintu jihad, ana mau masuk surga dari pintu ilmu. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab aw ihfadh. Kalau engkau mau, kau jaga itu pintu atau engkau abaikan pintu itu. Kalau kita nggak bisa masuk surga dari pintu berbakti sama orang tua, apakah engkau berpikir akan masuk surga dari pintu yang lainnya? Ini pintu yang di depan kita. Ahibati fillah, di surat Al-Isra ayat 23-24,
Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah menetapkan sebuah ketentuan agar engkau tidak beribadah kecuali kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Beberapa kali dalam Al-Quran Allah gabungkan tentang perintah mentauhidkan Allah dan berbakti kepada orang tua. Di surat Luqman Allah katakan anishkurli wali walidaik, hendaklah engkau bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Itu perintah Allah. Makanya Allah katakan, Nabi SAW mengatakan ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua, bukan keridhaan istri, bukan keridhaan anak, tapi keridhaan orang tua. Dan murka Allah bergantung dengan murka orang tua. Maka Allah katakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila kedua orang tuamu sudah sepuh, indak, berada dalam pemeliharaanmu, nih anak, engkau harus tahu engkau punya kewajiban untuk mendampingi orang tua. Bukan menitipkan orang tua di panti jompo dengan berpikiran di sana banyak kawan-kawannya, banyak sohibnya. Bukan meninggalkan orang tua sendirian di kampung, entah dengan siapa dia hidup, indak, di sisimu. Satu atau dua-duanya udah sepuh. Apa kata Allah? Fala taqul lahumā uff. Jangan berkata untuk keduanya uff. Ungkapan atau ucapan yang mengungkapkan ketidaknyamanan jiwa. Jangan. Di Kendari sini, anak-anak kalau ngomong sama orang tuanya gimana? Kasar, lembut, iya, lembut, sopan, alhamdulillah. Uff, jangan. Mereka sudah tua. Mungkin orang tua itu banyak permintaan, banyak permohonan yang kadang-kala kita capek. Fala taqul lahumā uff. Suatu hari ada seorang ibu minta diantarkan sama anaknya ke rumah kawannya. Biasalah orang sudah tua, dia kepingin ketemu sahib-sahib. Dia ngomong sama anaknya, "Nak, Umi minta antarkan ke rumahnya fulana." Nak. "Iya Mi, ayo ikut, tapi jangan lama-lama Mi ya." Dikasih waktu 30 menit anak, diantarkan, ditunggu 30 menit, diketok, ibunya nggak keluar-keluar. Mungkin dia lagi asik ngobrol sama temennya, ditinggal sama ini anak tuh. Pulang ini anak. Kemudian ibunya ditelepon. Ada orang yang menelpon bahwa anakmu sudah tabrakan. Anaknya tabrakan dengan mobil kontainer yang membawa besi-besi lonjoran itu jamaah. Masuk dia ke sana. Engkau berpikir nunggu 30 menit, nunggu 1 jam. Ibu kita nungguin kita bertahun-tahun jemaah. Bertahun-tahun dia nungguin kita. Dia rela menggendong kita di tengah malam. Padahal dia sudah ngantuk, dia capek. Sekarang kita nggak mau nungguin orang tua kita. Wallahi antum disuruh nungguin 1 tahun, nggak lama jemaah. Kadangkala kita merasa capek sama orang tua kita, lelah sama orang tua kita. Allah mengatakan fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma. Jangan menghardik keduanya, jangan ngangkat suara di atas suara orang tuanya. Kalau ngomong sama orang tua dengerin, jangan diputus omongan orang tua.
Raja bin Haywah, seorang alim ulama. Dia pernah lagi ngisi kajian, dipanggil sama emak-emaknya. Raja, at'imid dajjaj. Kata dia, Raja, ayamnya kasih makan. Apa yang dilakukan alim ulama? Ditinggal pengajiannya cuma. Dia kasih makan ayam. Kenapa? Ini lo pintu surganya. Ini pintu surga dia yang seharusnya taat kita sama ibu kita. Kita tahu bagaimana kisah Juraij ketika dia sedang sholat di tempat ibadah dia. Dia sholat, Allahu Akbar. Lalu ibunya datang memanggil, ya Juraij, ya Juraij. Juraij sedang sholat jemaah, sedang beribadah kepada Allah. Dia bertanya kepada dirinya, Ummi am sholati, ibuku apa aku lanjutkan sholatku? Ibunya manggil lagi, ya Juraij, ya Juraij. Juraij berpikir, ya apa ini, aku sedang sholat gitu. Akhirnya Juraij melanjutkan sholatnya. Ibunya manggil ketiga kali, Juraij tetap memilih sholatnya. Akhirnya ibunya berdoa. Apa yang diminta sama ibunya? Ibunya berdoa, jangan matikan Juraij sampai dia melihat wajah-wajah pelacur. Dan terjadi. Juraij difitnah berzina, tempat ibadahnya dihancurkan rata sama tanah, digiring menuju ke raja. Di tengah jalan Juraij itu melihat wajah-wajah pelacur jemaah. Dia tersenyum dan tertawa. Dia tahu ini doa ibunya. Ahibati fillah, Allah katakan wala tanharhuma, jangan mengangkat suara di atas suara orang tua. Jangan menghalangi orang tua dari sesuatu yang dia inginkan kalau engkau mampu. Makanya ketika ada seorang bapak diadukan sama anaknya, anak ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, inna abi ijtaha mali, bapakku ambil hartaku ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, panggil bapak. Datang bapak. Kata Nabi SAW, anakmu mengadukanmu, engkau mengambil harta dia. Ya Rasulullah, is'alhu, engkau tanya sama dia, buat apa kau ambil harta dia? Aku hanya mengasihi bibinya dia yang nggak mampu, membantu keluarganya dia yang tidak mampu. Tanyakan buat apa aku ambil harta dia. Lalu Nabi alaihissalatu mengatakan kepada anak ini, anta wa maluka li abik, engkau bersama hartamu, engkau dan hartamu milik bapakmu. Subhanallah, kita ini milik orang tua kita. Karena kita tidak akan pernah hadir di dunia ini kalau nggak lewat orang tua kita. Maka cukup orang tua kita mengandung kita, melahirkan kita, ibu kita, bapak kita repot, capek ngurusin kita di masa kita tidak tahu. Wallahi jamaah, anak-anak ini ana baru merasakan ya, ketika ana menjadi orang tua. Sebagian kita nggak tahu bapaknya itu di tempat kerjanya dimarah-marahin sama bosnya, disuruh-suruh sama bosnya, dia berkeringat, dia lelah, dia bawa uang demi kita jamaah, agar anaknya bisa sekolah, agar anaknya bisa melanjutkan kehidupan ini. Lalu tatkala kita sukses, merasa kesuksesan itu milik kita. Lah, orang tua kita aja. Anta wa maluka li abik, engkau bersama hartamu milik orang tuamu, untuk orang tuamu. Wa qul lahuma qawlan karima, kalau ngomong sama orang tua pilih kata-kata yang indah. Antum susun kata-kata itu. Mungkin antum kesal sama orang tua yang sudah tua, ya, tapi kita harus sabar. Kata-kata yang baik dengan intonasi yang penuh penghormatan. Karena ada orang ngomong baik, ngomong iya tapi keras. Ngomong baik tapi nggak enak didengar suara itu.
Allah katakan wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Engkau tawaduk sama orang tua, engkau bentangkan sayap yang penuh dengan ketundukan. Biasanya orang itu kalau punya sayap mau terbang tinggi. Untuk orang tua engkau letakkan sayapmu, biar orang tua naik ke sana. Engkau angkat orang tuamu dengan penuh rahmat. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan katakan, wahai Rabbku, kasihi keduanya sebagaimana mereka merawatku ketika kecil. Jadi kita tuh sama orang tua tetap kecil. Dan berbakti sama orang tua itu banyak sekali caranya, jemaah. Pijet kaki ibumu, pijet sambil doakan orang tuamu. Sampai ada seorang anak yang Masya Allah, tiap bulan dia kasih orang tuanya 160 juta. Dia kasih orang tuanya 160 juta. Duit yang banyak, jemaah. Tapi bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya? Dia kadang-kala masih minta duit sama orang tuanya. Diceritakan dia berangkat ke mall, ke supermarket, dia belanja, dia sengaja dompetnya dia taruh. Dia sengaja. Sampai di mall, sampai di pasar, supermarket itu pas waktunya bayar di kasir, dia ngomong, "Uma, aku nggak bawa dompet, Uma. Boleh pinjam fulusnya, Uma?" "Oh, boleh." Padahal fulus ibunya dari anaknya. Tapi dia ingin menunjukkan kepada orang tua, "Aku anakmu, Ibu. Aku butuh sama engkau, Ibu." Ini yang kadang-kala kita lupa, jemaah. Belajar kita menghormati orang tua kita. Ahibati fillah. Bagaimana kalau orang tua kita nggak baik sama kita? Orang tua kita jahat sama kita. Orang tua kita menyuruh kita melakukan kemaksiatan. Fala tuti'hum. Kita nggak boleh taat. Wa in jahadak ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'hum. Kalau orang tuamu memaksamu untuk melakukan kemaksiatan, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, fala tuti'hum. Enggak boleh taat. Tapi apakah kemudian kita meninggalkan orang tua kita? Kita nggak mau kenal lagi sama orang tua kita. Subhanallah, ini orang tua nyuruh anaknya melakukan kesyirikan, kita nggak boleh taat. Tapi apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Engkau dampingi keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Ini jemaah. Anak itu perlu mendampingi orang tuanya. Bukan dia berpikir merantau meraih kesuksesannya meninggalkan orang tuanya. Berapa banyak yang mengatakan orang tua ana Ustaz masih belum kenal agama, masih belum sholat. Orang tua ana banyak melakukan kemaksiatan. Ana udah kasih tahu, tapi dia tetap seperti itu. Kapan kau ngasih tahu? Setahun sekali ketika mudik. Setahun 2 kali ketika pulang. Padahal Allah mengatakan wasahibhuma, dampingi keduanya. Al-Auza'i, salah satu ulama muslimin yang ada di Lebanon pada waktu itu, dia lagi kajian di tempat dia. Tahu-tahu ada orang yang nggak pernah ikut kajian, ada di situ. Ditanya, engkau dari mana? Kata dia, Tustar, di daerah Iran sana. Ngobrol lah. Orang tuamu masih hidup? Iya, abahnya masih hidup. Muslim? Enggak, Majusi. Bapak dia Majusi. Kata gurunya mengatakan, engkau coba pulang. Ini baru datang, ratusan kilo dia tempuh jalan itu. Kemudian kata gurunya, engkau coba pulang. Engkau dampingi bapakmu. Semoga dia dapat hidayah lewat dirimu. Ini jamaah manfaatnya bergaul sama orang berilmu. Supaya kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang ditekankan dan mana yang dianjurkan. Ketika datang seorang sahabat kepada Nabi alaihissalam dari Yaman, berangkat ke Madinah,
Dia hendak membaiat Nabi SAW untuk hijrah, untuk jihad fi sabilillah. Ditanya, bapak ibumu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Mereka mengizinkanmu? Enggak. Aku tinggalkan mereka menangis. Pulang engkau. Bikin mereka tertawa sebagaimana engkau membikin keduanya menangis. Ada lagi yang ingin berjihad, meninggalkan ibunya. Kata Nabi SAW, irji falzam rijlaha fa innal jannata tham. Pulang engkau. Engkau tetap berada di kaki ibumu, di situ surga. Ini yang ketemu Auza'i disuruh pulang. Pulang dia jemaah. Dia datang untuk menuntut ilmu tapi disuruh pulang sama gurunya. Pulang. Berangkat ke Tustar. Perjalanan yang cukup panjang, sampai di sana bapaknya sakit. Akhirnya dirawat sama anak. Dirawat, tiap hari didampingin. Terus bapaknya ini heran. Nak, agamamu itu apa? Jamaah, antum bisa lihat, antum bisa baca, antum bisa cari, antum bisa teliti. Tidak ada agama yang memerintahkan anak berbakti kepada orang tua seperti agama Islam ini. Ya, di barat mereka punya hari ibu. Tanggal berapa hari ibu? Tanggal berapa? Tanggal? Di barat. Tanggal berapa? 21 apa? Setiap tanggal 21. Jemaah, alhamdulillah. 21 April. Betul? Anda nggak tahu juga cuma. Baik, ala kulli hal, mereka punya hari ibu, mereka punya hari wanita. Islam nggak punya. Karena tiap hari kita mengenang ibu kita. Kalau tadi dikatakan Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, bukan sekali. Tapi berulang kali kita mengingat ibunda kita, mengingat bapak kita. Jangan cuma ibunya yang diingat, bapak juga diingat. Kembali tuh kepada ceritanya yang dari Tustar ini yang merawat bapaknya. Bapaknya heran, nak, agamamu apa sih nak? Kok begitu berbaktinya sama bapaknya? Padahal tahu bapaknya, anaknya ini beda agama, beda keyakinan, tapi tetap mau merawat bapaknya. Dia mengatakan, Islam ayah. Apa itu Islam? Diceritakan sama anak tentang agama Islam ini. Akhirnya sang ayah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dapat berapa hari meninggal dunia dalam kondisi Islam. Inilah yang harus kita pikirkan bersama. Bagaimana mengajak orang tua kita kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini sebuah karunia yang besar. Tapi Ustaz, orang tua ana ngusir ana. Oh, lain ceritanya. Seperti Nabi Ibrahim, diusir sama bapaknya. Ya namanya diusir ya harus pergi. Dia pergi Nabi Ibrahim, bahkan sebelum pergi dibakar sama kaumnya. Dan ayahnya pun ikut dalam hal itu. Maka jamaah rahimakumullah, berbakti kepada orang tua, yang pertama kepada ibu kita, yang kedua kepada ibu kita, yang ketiga kepada ibu kita, yang keempat kepada bapak kita. Bapak-bapak jangan iri kalau anaknya lebih perhatian sama emaknya. Jangan iri. Bahkan kita harus dukung anak kita. Ibumu perhatikan, ibumu perhatikan. Karena memang ibu ini lemah. Kita nih jamaah sama orang tua kita sejak dulu hormat. Apalagi tatkala bapak kita masih gagah ya, kita takut digampar sama bapak kita. Kita takut nggak dikasih uang saku sama bapak kita. Sama ibu kita rada-rada berani, karena ibu kita sayang. Ibu kita bisa kita bujuk juga. Padahal kita wajib berbakti 3 kali lipat lebih buat ibu kita, baru setelah itu buat ayah kita. Setelah ayah siapa? Yang paling dekat, istri. Istri, kalau punya istri. Yang gak punya istri, bapak ibunya terus.
suami. Nanti ada perbedaan apabila dia sudah menikah, anak ini tetap wajib, seorang wanita yang sudah menikah tetap dia wajib berbakti kepada bapak ibunya, akan tetapi dengan batasan-batasan karena dia menjadi seorang istri. Bapaknya menikahkan dia dengan laki-laki itu. Ahibati fillah, di surat An-Nisa ayat 36, ini surat yang dikenal dengan 10 hak. Ada 10 hak dalam kita bermuamalah. Ini hablum minan nas, dan tentunya yang pertama hablum minallah. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ingat, ini kunci surga. 9 hak selanjutnya tanpa yang pertama nggak ada guna. Apabila seorang ini soleh, suka membantu orang lain, menghormatin orang tua, berbuat baik kepada masyarakat, dia bikin jalan, bikin jembatan, orang baik, tapi dia tidak mentauhidkan Allah, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah, haram masuk surga. Nggak ada ceritanya orang musyrik masuk surga. Muncul sekarang kelompok jamaah yang beranggapan yang penting jadi orang baik. Yang penting jadi orang baik, sopan, santun, membantu orang lain. Urusan agama nggak ada urusan. Subhanallah. Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan dari kalangan orang-orang musyrikin tempatnya di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kalau bicara kezaliman, yang penting engkau tidak berbuat zalim. Allah mengatakan innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kalau orang membunuh masih mungkin diampuni, orang berzina masih mungkin diampuni, orang merampok masih mungkin diampuni sama Allah Azza wa Jal. Tapi orang berbuat syirik, innallaha la yaghfir ayyushraka bi, Allah nggak mengampuni dosa syirik. Maka bicara hak, yang pertama mentauhidkan Allah. Yang kedua, wabil walidain ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, wabidhil qurba, berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita. Silaturahim. Silaturahim itu artinya berbuat baik terhadap kerabat kita. Karena penempatan kata silaturahim ini kadangkala kurang tepat. Reuni anak-anak SMA ditulis silaturahmi. Enggak, bukan silaturahmi. Silaturahmi apabila mereka ada hubungan kerabat sama kita. Ketika antum mau sodakoh, jangan kasih sodakoh keluar pulau, keluar negeri sebelum engkau perhatikan kerabatmu. Karena ada orang-orang baik di mata orang lain, di depan kerabatnya. Fulan nggak pernah bantuin kita. Fulan memang kaya, duitnya banyak, dia bangun masjid, tapi dia punya keponakan, rumahnya bocor, nggak pernah dibantu sama dia. Dia punya keponakan nggak bisa sekolah, nggak dibantu, lahiran nggak punya uang, nggak dibantu. Tapi orang ini royal sama teman-temannya. Nggak, ada aturannya. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang sodakoh kepada kerabat sendiri, dapat dua engkau fadilah. Sodakatun wasilah, engkau dapat fadilah bersodakoh dan dapat fadilah menyambung silaturahim. Tolong perhatikan, salah satu cara menyambung rahim itu adalah menghafal nasab kita. Tapi anda mau tanya, antum yang baju putih, siapa namanya? Ya, siapa namanya? Vicky bin
bin Untung Surapati, bin Untung Surapati, bin Pudoko, bin lupa sudah cuma kasih hadiahnya dia. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Belajar nasab kalian, belajar, hafalkan nasab itu. Bukan untuk berbangga-banggaan saya keturunan fulan, bukan, untuk menyambung rahimnya. Kalau antum nggak kenal sama bapak kakek antum, gimana antum akan kenal dengan orang-orang yang mungkin sepupu 2 kali atau misanan 2 kali? Udah lupa. Kita yang kenal cuma sama kakek. Dan nama, kalau bisa jamaah, subhanallah, kita ini juga kadang-kala kurang tepat kasih nama anak. Kalau kasih nama anak cukup 1 kata, yang kedua nama bapaknya, yang ketiga nama kakeknya, yang keempat nama kakeknya lagi. Siapa nama Nabi kita Muhammad SAW? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Berapa kata semua namanya jamaah? 1. Sekarang orang namanya Muhammad Ibrahim Sulaiman. Bapaknya siapa? Bapaknya siapa ya? Sampai lupa dia nama bapaknya. Biar ini termasuk ya anak yang berbakti sama orang tua. Kemana dia pergi, dia bawa nama bapaknya di belakang dia. Kemana dia pergi, supaya tahu orang-orang, aku anaknya fulan. Dan disitulah akan tersambung, oh engkau anaknya fulan, Masya Allah. Kenal sama bapaknya, kenal sama kakeknya. Maka pelajarin, bikin grup keluarga yang 1 kakek, nggak apa-apa, bikin grup sana dengan harapan semua bisa menyambung rahim. Ketika ada kerabat yang kesusahan, yang lainnya bisa bantu. Dan subhanallah, antum perhatikan, di setiap keluarga itu biasanya ada yang sukses. Disitulah Allah titipkan rizki buat keluarga yang lain yang tidak sukses. Sebelum antum berpikir berbagi sama yang lain, antum tolong perhatikan kerabat antum. Baik, yang ketiga kepada kerabat, yang keempat wal yatama, yatim. Berbuat baik kepada anak-anak yatim. Nah, kapan disebut anak yatim? Nah, jamaah, ketika bapaknya meninggal, walaupun umurnya 60 tahun. Sekarang ada bapak-bapak, Ustaz saya umur 60 tahun Ustaz, bapak saya baru meninggal, yatim saya Ustaz. Masya Allah. Seperti itu. Ketika dia bisa mengatur hartanya, nggak yatim. Kalau umur 25 tahun belum bisa ngatur hartanya, masih yatim. Kasih hadiahnya. Ketika belum baligh, jadi anak yatim itu disebut yatim ketika belum baligh. Kalau sudah SMA, oh yatim, enggak, sudah. Jadi ketika dia belum baligh disebut anak yatim. Hanya saja jamaah kita nih punya cara pandang yang salah. Terkadang anak umur 20 tahun masih dianggap anak-anak. Di zaman Nabi SAW umur 15 sudah pegang pedang, sudah berjuang. Dan di masa kakek kita, Allahu Akbar, kita lihat bagaimana orang tua kita. Umur berapa orang tua kita mulai bekerja cari rizki? Umur belasan mereka sudah bekerja. Dan mereka sukses. Sekarang sampai umur 25 tahun masih nyusu sama orang tuanya, masih minta kiriman dari orang tuanya. Kapan engkau melepas beban dari orang tuamu? Dalam agama kita ada 2 masa hidup manusia. Masa sebelum baligh dan masa sesudah baligh. Sudah baligh udah besar. Udah besar jemaah. Makanya kalau kita lihat sekarang perzinaan itu terjadi. Anak-anak SMP berzina. Antum lihat.
Tahun 2013, ana masih ingat, pulang dari Medina. Bapak ana menyampaikan pada waktu itu, Syafiq, Indonesia ada kemajuan satu langkah ke depan. Ana ngomong apa, Bang? Engkau tahu di satu daerah itu anak SMP bukan jadi pelacur tapi jadi germo. Anak SMP jual kawan-kawannya. Itu dalam agama kita. Sudah balik bukan di bawah umur. Di bawah umur itu kapan? Sebelum balik. Itu malaikat nggak catat buat dia. Setelah balik semua jadi catat. Anak yatim pun jadi nggak yatim. Islam memerintahkan kita memberikan hak anak-anak yatim itu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini di surga Allah azza wa jalla. Kemudian wal masakin, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Carilah orang miskin, berbuat baik kepada mereka, khususnya miskin yang nggak kelihatan miskin. Nabi SAW pernah memberikan wasiat kepada Abu Dzar. Apa wasiatnya? Amarani au awsani bihubbil masakin waddunu minhum. Beliau berwasiat kepada aku agar aku cinta kepada orang miskin dan dekat sama mereka. Dekat. Maka perhatikan jemaah. Sekarang ini orang kalau bikin rumah, khusus perumahan orang kaya, kapan dia kelihatan orang miskin? Dan biasanya kalau perumahan orang kaya itu yang paling bagus yang di depan jemaah. Semakin masuk ke dalam semakin kecil rumahnya, terus sampai yang paling pojok. Jadi orang yang miskin ini nggak pernah ngelihat yang lebih miskin dari dia. Karena kalau dia berangkat kerja yang dia lihat orang yang lebih kaya dari dia, terus sampai keluar paling kaya. Pulang dia lihat orang kaya sampai yang paling miskin rumah dia. Ya, itu manusia membuat seperti itu. Tapi ingat wasiat Nabi, cinta sama orang miskin. Undang mereka makan, datang ke rumah mereka, berbagi dengan mereka. Antum akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau antum kumpulannya sama orang kaya, MBI ini, MBI kumpulnya sama motor apa aja? Motor bagus-bagus, motor jelek, campur. Oh masya Allah, ya, campur. Yang miskin campur sama yang tua, yang mobilnya bagus, motornya bagus, kepingin bagus dia. Maka tolong yang motornya jelek kumpul sama yang lebih jelek lagi motornya, supaya dia bersyukur jemaah. Nabi SAW menyuruh kita melihat kepada yang di bawah kita. Maka di sini diperintahkan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, tetangga. Berbuat baik dengan tetangga yang ada hubungan kerabat di rumah kita, walaupun dia non muslim. Ingat, berbuat baik kepada tetangga walaupun dia bukan umat Islam. Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat Nabi, dia pernah potong kambing. Dia suruh pembantunya ngulitin kambing. Ketika dia lihat sedang mengulitin kambing, kata Abdullah, "Idza faragta fabda bijarinal Yahudi." Kalau engkau selesai ngulitin kambing, yang pertama engkau kasih tetangga kita yang agamanya Yahudi. Yahudi itu murid-muridnya bertanya, "Ya Aba Abdurrahman, al-Yahudi." Wahai Aba Abdurrahman, yang Yahudi yang pertama engkau kasih. Iya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril itu terus-terusan memberikan wasiat kepada aku agar berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Semua tetangga. Dan tunjukkan keindahan Islam kepada tetangga. Wal jaril junubi. Ya, tetangga mungkin yang jauh, yang tidak ada hubungan kerabat, kita juga berbuat baik kepada mereka. Wasahibi bil jam. Kawan sejawat, teman kerja, berbuat baik sama dia. Ajak mereka kepada Allah.
Ingatkan mereka bahwa kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Banyak di antara kita yang persahabatannya hanya karena kepentingan duniawi. Ya, berteman ya karena sama-sama hobinya. Hobinya naik motor, berkawan. Hobinya mancing, berkawan. Hobinya main bola, berkawan. Coba engkau cari orang yang menjadi kawanmu menuju kepada Allah Azza wa Jal. Intinya kita diperintahkan berbuat baik kepada kawan kita. Wabnis sabil. Yang ke-9, kita disuruh berbuat baik kepada orang-orang yang terputus, gak bisa melanjutkan perjalanan. Ya, ada orang yang mungkin datang ke Kendari, dia bekerja di Kendari, kemudian dia tidak sukses, dia kepingin pulang ke kampung halamannya, gak mampu. Berbuat baiklah kepada mereka. Dan yang terakhir, wama malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada budak-budak yang kalian miliki. Mungkin sekarang sudah tidak ada perbudakan, tapi di masa perbudakan kita diperintahkan berbuat baik kepada budak-budak itu. Lalu Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang congkak lagi berbangga diri. Ingat, kita tercipta dari air mani, dan kita akan kembali menjadi tanah, diinjak-injak dan dilupakan. Jangan pernah congkak. Tidak masuk surga man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibir. Orang yang ada sombong di hatinya sebesar sawi nggak akan masuk surga. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Bismillah. Jamaah, doakan dan berikanlah nasihat kepada kami. Masya Allah, itu kipas kayaknya perlu dijalanin jemaah. Nah, enggak, digerakin aja. Digerakin biar nggak kena anak. Iya. Masya Allah. Bukan didekatkan jemaah, dibikin berputar dia. Nah, ini ada pertanyaan. Doakan dan berikanlah nasihat kepada kami agar ukhuwah Islamiyah terus terjaga di kota Kendari. Doakanlah kami bersama Ustaz serta orang-orang soleh agar dikumpulkan di surganya Allah Azza wa Jalla. Nah, ahibati fillah, ayat tadi yang kita baca di surat An-Nisa ayat 36 itu harus jadi slogan kita dalam hidup bermasyarakat. Bagaimana kita berbuat baik? Yang pertama kepada orang tua kita. Kalau orang nggak berbakti sama orang tua, jangan pernah diharapkan dia menjaga ukhuwah Islamiyah. Pura-pura. Kalau orang itu nggak berbuat baik kepada kerabatnya, jangan diharap dia dapat menjaga ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau dia berbakti sama orang tuanya, berbuat baik, menjaga silaturahim, insya Allah ukhuwah Islamiyah bisa terjaga dengan baik. Kemudian dalam menjaga ukhuwah Islamiyah, ketahuilah ada satu hak saudara kita yang sangat penting untuk dijaga. Apa? Hak cinta. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Antum bisa lihat ya, bicara cinta, antum lihat ada orang sholat, antum lihat sholatnya panjang, sujudnya panjang, antum cinta sama dia, padahal nggak kenal sama dia. Antum nggak tahu orang ini siapa. Antum lihat mungkin di jalan lagi naik motor, tahu-tahu di sebelah antum ada seorang pemuda yang naik motor sambil murajaah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Antum lihat, ya Allah ya, murajaah Quran dia di sini. Tumbuh cinta kepada dia. Ini cinta karena Allah, bukan cinta karena kepentingan.
dan tak kenal maka tak sayang. Antum yang ada di sini semua saling kenal? Enggak. Taib, semua mengenal yang ada di kanan dan kirinya? Enggak. Antum cuma duduk bersama tapi hati jauh-jauhan. Coba antum yang baju putih, iya, kenal sama yang di kanan antum? Hah? Yang di kanan sana? Iya. Yang di belakang itu? Nggak kenal, kenalan coba sekarang. Ini jamaah, bicara ukhuwah Islamiyah, coba semuanya kenalan dengan yang di kanan dan kirinya. Baru kita mulai kajian lagi. Emak-emak di atas juga, emak-emak saling kenal dengan yang di kanan dan kirinya. Udah jemaah? Kenal? Ada orang yang ana cari. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ridwan. Pak Ridwan, Masya Allah. Barakallahu fikum. Kasih hadiah, kasih hadiah. Mana hadiah? Pak Ridwan ya? Dari mana Bapak? Oh Masya Allah. Taib, ada orang di tengah-tengah antum yang ana cari. Kalau antum ketemu ana kasih hadiah. Namanya Ustadz Abdullah Taslim. Siapa yang ketemu beliau? Ada di mana beliau? Hadiahnya kirim ke sana. Mana yang kenal kasih hadiahnya bang? Masya Allah, zakallah khair. Mana kirim hadiahnya ke sana? Sini kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Ana senang banget karena ana dulu belajar bersama Ustaz Abdullah Taslim ini ya. Jazakallah khairan. Tapi jamaah, semuanya tolong saling kenal. Kita ini saudara. Makanya usahakan antum pulang dari sini, antum bawa saudara. Paling nggak pulang diajak makan bersama lah sama antum. Barakallahu fikum. Taib, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, saya punya teman yang dimana kalau saya salah dia tidak ingin mendengarkan alasan dan penjelasan saya. Tapi kalau dia ada yang salah, beribu alasan dia keluarkan pertanyaan, dia keluarkan. Pertanyaan saya, apakah sikap teman saya ini benar? Benar apa salah jamaah? Antum yang salah. Antum harus sabar dengan kawan antum. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang dinisbatkan, ada sebuah doa ya, kata itu doa Nabi Muhammad atau doanya Nabi Daud, disahihkan oleh sebagian ulama. Di antara doa itu bunyinya, Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari teman yang buruk. Wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Dan aku berlindung dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya. Ada yang beruban sebelum waktunya jemaah? Berlindung dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya. Wa min waladin yakunu alayya rabban. Dan aku berlindung dari anak yang jadi penguasa atas diriku. Yang keempat, wa min malin yakunu alayya azaban. Dan aku berlindung dari harta yang jadi azab buat aku. Yang kelima, berkaitan dengan pertanyaan ini, wa min khalilin makir ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Dan aku berlindung dari kawan, dari sahabat yang pandai bermakar. Matanya memandangku, hatinya mengawasiku. In ra'a hasanatan dafanaha. Kalau dia melihat kebaikanku, dia kubur. Itu nama kebaikan. Wa in ra'a sayyi'atan adza'aha. Kalau dia melihat kesalahanku, dia sebarkan kepada orang. Kita berlindung dari kawan yang seperti itu. Kemudian apa sikap kita kepada kawan kita yang seperti ini? Ya udah, kita perlu yang namanya watawasau bil haq
wa tawasaw bis sabr. Saling memberikan nasihat. Kalau dia memang tidak menerima alasanmu, ya udah engkau sabar dan engkau berusaha untuk memperbaiki diri. Ada sebuah asar dari Umar bin Khattab yang berbunyi, rahimallahu mra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati seorang yang menghadiahkan kepada kami aib-aib kami. Jadi celaan dari kawanmu, teguran dari kawanmu, udah engkau terima, engkau perbaiki diri. Ketika orang itu berbuat salah kepadamu, engkau maafkan dia. Karena sejatinya wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Ketika engkau pandai memaafkan orang lain, engkau semakin akan terangkat dan terhormat. Seperti itu. Tapi seharusnya jamaah, kita itu mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Maka antum maafkan dia dan antum berusaha untuk memperbaiki diri. Ustadz, manakala ketika ada barang yang saya simpan dan saya lupa, lalu saya mengatakan, kayaknya si fulan yang ambil. Pertanyaan saya, apakah ini termasuk menuduh? Enggak. Antum itu yang pertama, antum simpan barang. Ini maksudnya simpan gimana jemaah? Dia menyimpan di rumah. Tahu-tahu fulan yang ambil. Gimana bisa? Seharusnya antum tanya. Antum bertanya, fulan engkau tahu barangku? Jadi tidak menuduh kayaknya si fulan yang ambil, karena belum tentu dia. Maka bahasa, ingat jamaah, Allah mengatakan wa qulu linnasi husna. Katakan ucapan yang baik kepada manusia, karena setan itu berusaha merusak hubungan kita. Maka kalau mau ngomong, mikir, apakah ucapanku akan membuat masalah atau tidak? Kalau ternyata bermasalah, antum tahan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Afwan Ustaz, mungkin agak sedikit melenceng dari pembahasan. Saya mau tanya. Sampai batas kapan seorang yang masuk agama Islam kemudian disebut mu'allaf? Mohon penjelasannya. Ya jamaah, istilah mu'allaf ini memang istilah untuk orang yang hatinya dilembutkan baru masuk Islam. Akan tetapi di negara kita istilah mu'allaf ini sampai 10 tahun pun disebutkan fulan mu'allaf Ustaz. Antum tahu Abu Bakar mu'allaf apa bukan? Ya semua sahabat itu akhirnya semua jadinya mu'allaf. Dari sisi kalau istilahnya dia dulu non muslim kemudian masuk Islam. Tapi lebih kepada mu'allaf itu orang yang dilembutkan hatinya, memang baru masuk Islam sehingga dia perlu dikasih zakat. Apalagi kalau dia adalah orang-orang yang terpandang, nggak harus miskin, boleh jadi dia masuk Islam, dia termasuk tokoh di masyarakat jamaah, diberi zakat, dikasih harta, karena dia termasuk yang mendapatkan bagian dari zakat ya. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang mau didahulukan? Berbakti kepada orang tua atau menikah? Bukannya kedua ini adalah kewajiban. Jamaah nggak ada yang bertentangan. Antum nikah aja, tetap wajib berbakti sama orang tua. Jangan dipikir kalau menikah Anda sudah nggak bisa berbakti sama orang tua. Dan ini buat anak-anak muda yang laki nih. Kenapa banyak orang tua itu menahan anaknya untuk menikah muda? Nanti. Karena sebagian orang tua takut anaknya nggak lagi berbakti sama orang tuanya. Di Kendari ini yang banyak nikah muda, nikah tua? Nikah muda. Antum waktu nikah umur berapa? 27. Bayar berapa waktu itu? Berapa waktu itu? 75 juta. Masya Allah. Di Jawa dapat 3. Banyak ini jamaah 75. Nah,
Memang pasarannya kayak gitu jemaah. 75 di sini. Enggak, oh enggak. Antum berapa? 100, lebih mahal lagi antum. Berapa? Murah? Ya murah, berapa murahnya? Kira-kira berapa di sini yang murah, yang pasaran jemaah? 5 juta. Nah, ini kita cari ini jemaah. 5 juta. Subhanallah, kasih hadiahnya yang 5 juta itu bang. Jadi sejatinya tadi menikah ini tidak bertentangan dengan berbakti sama orang tua. Karena kewajiban antum berbakti sama orang tua sampai kapanpun ketika antum masih hidup, antum wajib berbakti sama orang tua. Antum umur 60 tahun wajib berbakti sama orang tua. Umur 70 tahun sudah punya cucu, wajib berbakti sama orang tua. Ini agama kita. Makanya ada kebaktian kepada orang tua. Setelah orang tua meninggal pun kita wajib berbakti. Jadi jangan sampai berpikir antum menikah kemudian antum berhenti berbakti sama orang tua. Tetap wajib berbakti sama orang tua. Jadi silahkan menikah tapi tetap berbakti kepada orang tua. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Semoga kita semua bisa berjumpa dengan Ramadan. Mohon nasihatnya bagi kami yang merindukan datangnya bulan Ramadan. Naam, Allahumma ballighna Ramadan. Masya Allah, ada bagi-bagi apa ini bang? Khusus buat dia. Allahu Akbar. Yang lainnya ya kata orang Jawa itu ngelus dodo jemaah. Baik. Ya, Ramadan sudah dekat jamaah. Bagaimana disebutkan para salafus saleh setelah Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, doa mereka agar Allah menerima Ramadan mereka. Dan 6 bulan sebelum Ramadan, doanya mereka, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kepada kami bulan Ramadan. Kalau bicara persiapan apa yang harus kita lakukan, yang pertama persiapan hati. Sebenarnya persiapan Ramadan 6 bulan yang lalu. Kemudian masuk ke bulan Rajab. Sebagian ulama mengatakan bulan Rajab itu Syahruz Zara'. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Bulan haram bulan Rajab itu. Kita tahu berbuat dosa di bulan haram tidak seperti di bulan lainnya. Maka seorang muslim sejak bulan Rajab sudah mulai membersihkan hatinya. Seperti petani yang membersihkan tanahnya untuk ditanamin bibit-bibit yang unggul. Setelah itu masuk ke bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini disebut dengan Syahrus Saqi, bulan untuk menyirami. Bibit yang ditanam kemarin di bulan Sya'ban ini mulai disiramin, dijaga, dirawat. Karena Ramadan adalah bulan untuk berpanen jemaah. Apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban yang sudah tinggal 13 hari ini? Ya, yang bisa puasa sunnah, puasa sunnah. Walaupun memang ada khilaf di antara para ulama apakah puasa Sya'ban setelah tanggal 15 itu masih disunnahkan. InsyaAllah boleh kita puasa sunnah, dengan harapan kita mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Yang kedua, memperbanyak baca Quran. Makanya sebagian salafus saleh menyebut bulan Sya'ban ini Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Antum mulai menghatamkan Al-Quran mulai sekarang. Antum jadwalkan setiap selesai sholat umpamanya. Kok ada di sini jemaah? Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir tadi. Masya Allah. Sampai mana kita jemaah? Syahrul Qurra, bulannya pembaca Al-Quran. Antum mulai baca Quran, mulai hatamkan Al-Quran, mulai sholat malam antum jemaah. Nggak bisa sholat sepertiga malam akhir, antum sholat sebelum tidur. Antum sholat witir. Termasuk sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW adalah sholat witir. Sholat witir 11 rakaat. Silahkan, biasakan sudah. Sehingga nanti di bulan Ramadan, antum masuk bulan Ramadan, antum akan cari masjid yang paling panjang bacaannya. Karena antum sudah biasa. Tapi kalau antum masuk Ramadan belum pernah sholat malam, maka antum akan cari masjid yang paling cepat bacaannya. Itu karena kita nggak punya persiapan jemaah.
Persiapkan dengan puasa sunnah sehingga nanti di malam pertama bulan Ramadan dan hari pertama antum berpuasa, antum tidak ada istilahnya ngabuburit. Tahu ngabuburit? Apa ngabuburit? Ngabuburit itu cari malam. Orang biasanya kalau bulan Ramadan tuh sore hari naik motor ya, keliling. Kemana Bapak? Cari malam. Nanti terakhir malam ada di rumahnya juga jemaah. Keliling. Dia hanya menghabiskan waktu untuk menyia-nyiakan waktu tadi. Ketika antum sudah biasa puasa sunnah, awal Ramadan biasa. Ketika antum berbuka tidak akan berpikir untuk makan semuanya. Antum sudah puasa sejak kemarin. Antum sudah berbuka sejak kemarin. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau berbuka apa? Kurma muda. Nggak ada kurma muda, kurma tua. Nggak ada kurma tua, minum air sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat umat Islam kebanyakan di bulan Ramadan makanan-makanan yang tidak ada di selain Ramadan, Ramadan ada. Karena mereka berpikir makan. Enggak. Maka persiapkan kita dengan memperbanyak puasa sunnah dan berbuka apa adanya, sahur pun apa adanya. Baik, ini pertanyaan terakhir. Ustadz, bagaimana sikap kita ketika orang tua yang saling berseteru terkait harta gono gini, yang dimana merencanakan akan saling melaporkan ke pihak berwajib? Ahibati fillah, besok kita akan bicara tentang pernikahan, insya Allah, tentang rumah tangga. Memang tidak semua pernikahan sukses. Oleh karena itu di dalam agama kita Allah mengatakan fa imsakun bima'ruf au tasrihum biihsan. Orang menikah itu ya sudah, engkau jaga pernikahan dengan baik atau cerai baik-baik. Karena perceraian ini termasuk amalan yang paling disukai iblis. Perceraian ini dapat menyebabkan putusnya ukhuwah Islamiyah, putusnya silaturahim, di mana anak kalau ikut bapaknya, bapaknya akan nyuruh anak benci sama ibunya. Sang anak ikut ibunya, maka sang anak akan dikasih vaksin kebencian kepada bapaknya. Akhirnya sang anak jadi anak durhaka kepada bapaknya atau durhaka kepada ibunya. Apa sikap anak sekarang? Menghadapi orang tua yang sedang ribut harta gono gini, maka sang anak harus hadir menyelamatkan kedua orang tuanya dari api neraka. Datang kepada bapaknya, minta keikhlasan bapaknya untuk menyelesaikan urusan ini baik-baik. Ingatkan bapak bahwasanya pernah ada cinta di antara bapak dan ibu. Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum, jangan dilupakan fadilah yang ada di antara kalian, jangan. Mereka dua-dua pernah saling menyayangi. Muncul anak-anak itu hasil dari cinta mereka. Kalaupun harus berpisah, berpisah dengan baik-baik. Nanti datang kepada ibunya juga minta seperti itu. Jadi bagaimana akhirnya sang ibu bisa turun, sang bapak bisa turun, ketemu di tengah. Jadi ini salah satu cara untuk mendamaikan seseorang. Ada sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Pernah di Masjid Nabawi, dia ribut dengan sahabat lainnya karena dia nagih utang. Ubay ini nagih utang sama sahabat ini. Si sahabat yang satunya nggak mau bayar. Akhirnya suara mereka jadi lantang, jadi keras sampai terdengar sama Rasul SAW. Nabi membuka tirai rumahnya, dipanggil Ubay bin Ka'ab. Ya Ubay, ya Ubay, katanya Ubay. Nabi ngasih isyarat supaya diikhlaskan setengahnya. Maka Ubay mengatakan, "Naam." Anggap utangnya Yazid dia 1 juta, Nabi nyuruh dia bayar 500. Ubay suruh mengikhlaskan yang 500. Kira-kira seperti itu. Lalu Nabi mengatakan kepada yang punya utang, "Qum faqdi dainak." Bangun engkau, bayar utang. Jadi terkadang kita nggak bisa kalau maksa mereka, tetap harus ngambil haknya masing-masing. Ubay haknya 1 juta, sama Nabi suruh ngalah, udah 500 saja supaya selesai urusannya. Maka anak datang kepada bapak, minta keikhlasannya, dan datang kepada ibu dan sampaikan, hidup ini nggak lama pak, udahlah kita lanjutkan kehidupan ini masing-masing.
Insya Allah dengan cara itu semoga Allah memberkahi hidup kedua orang tua kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.